Hai guys, jadi sekarang tanggal 31 Desember tahun 2025 dan pastinya beberapa jam lagi, 2 jam lagi ya, karena ini udah jam 10 malam. 2 jam lagi kita udah berganti tahun. Gue kayak, ya sedih. Pasti sih sedih, gue gak ada bahagia-bahagianya sekali ganti tahun. Karena apa? Ya karena emang gak ada yang gue tunggu dan gue malah takut karena ganti tahun. Karena 2026 tuh dimana gue bener-bener harus menyelesaikan masa sekolah gue dan lanjut ke masa perkuliahan. Ya semoga gue bisa keterima ya. Nah, terus gue juga merasa takut aja gimana nanti kehidupan gue selanjutnya di tahun 2026 atau tahun-tahun berikutnya. Gue ngerasa 2025 ini tahun yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya, itu tahun 2024. Di tahun 2024 itu gue merasa sangat amat terpuruk. Kayaknya tahun paling buruk menurut gue itu 2024 deh. Nah, 2025 ini sejauh ini jadi tahun yang bikin gue jadi tahun dimana gue berbahagia gitu loh di tahun 2025. Harus banget nyampein kesan pesan gak sih sebenarnya? Nyampein aja lah ya. Jadi kesan dan pesan gue di tahun 2025, I feel better than before, as I said, seperti yang gue bilang tadi. Banyak banget hal baru yang gue temuin di tahun 2025 ini. Dari mulai pertemanan, terus dari mulai pertemanan sih yang paling menonjol ini pertemanan. Kalau untuk pengembangan diri, gue merasa gue belum menemukan ya. Maksudnya bukannya gue gak berkembang, cuman gue belum merasa lebih baik dari sebelumnya aja. Pertemanan gue tuh di tahun 2024 bisa dibilang bagus, udah bagus juga. Gue bisa berinteraksi, punya teman banyak di kelas. Cuman gue masih belum tahu orang-orang di sekitar gue itu kayak gimana sifatnya. Karena juga kan waktu kelas 11 kan gue baru ya, bertemu orang baru lagi dan belum bisa menganalisis lebih dalam tentang sifat-sifat orang tersebut. Dan di tahun 2025 ini tuh boom, banyak banget yang baru gue ketahui. Dan dimana tuh bikin pertemanan gue terombang ambing, khususnya Warbi. Gue sempet ada problem sama Warbi, bukan gue tapi Warbi yang sempet ada problem gitu. Kita sewarbi ada problem sama beberapa orang. Dan oke, itu gak usah diceritain ya, karena yang lalu biarlah berlalu. Terus habis itu gue juga di tahun 2024 tuh kayaknya pertemanan gue stuck di situ aja ya, virtual ya. Gue nggak nge-K-pop, gue nggak nge-fun girl, pokoknya gue bener-bener kayak stuck virtual di dunia, bisa disebut dunia cyber lah ya. Dunia cyber tuh gue stuck di situ dan gue merasa gue stres di tahun 2024. Dan di tahun 2025 ini gue bener-bener udah lepas dari semua itu, udah lepas dan gue merasa lebih baik. Kenapa? Karena gue udah nggak ada terikat sesuatu yang bikin gue sakit lagi. Gue benar-benar udah ikhlas akan hal tersebut, you know. Terus habis itu gue mulai nge-K-pop lagi, gue mulai nge-fun girl lagi, dan gue sangat amat berterima kasih pada Kortis, pada New Kids sih, terutama kepada New Kids. New Kids, terima kasih. Makasih banget, sumpah gue harus banget berterima kasih sama New Kids. Itu tuh survival yang gue ikutin dari awal dan survival yang paling gue sayang. Coba aja kalau gue gak ketemu New Kids, gue gak tahu hidup gue bakal kayak gimana. Kayaknya gue bakal masih terpuruk sama sebelum-sebelumnya deh. New Kids ini kan Maret ya kalau gak salah, pokoknya pas puasa atau April ya. Nah di situ gue emang lagi kosong-kosongnya banget, flat aja gitu kan. Terus gue ngeliat nih ada orang repost New Kids survival, kata gue coba gue ikutin survival. Udah lama juga gue ngikutin begituan kan, terakhir tuh 2023 itu Boys Planet. Terus gue coba ikutin New Kids, ternyata gue malah sayang banget sama New Kids. Gue ngikutin semuanya tuh gue tontonin, video-video pre-debut member-membernya semuanya gue tontonin. Kayak yang beneran, wah gue udah menemukan nih kehidupan baru gue, ini dia dunia gue gitu, si New Kids ini. Terus yaudah di situ kan gue pelan-pelan mulai bisa nge-K-pop lagi nih, kayak gue nge-hype waktu
tuh nge-hype ya, pokoknya gue fokusnya nge-hype si New Kids doang nih. Gue fokus nge-hype New Kids, terus ya, terus tiba-tiba terus ada survival lagi, Boys Planet 2 itu keluar pas Juli kalau nggak salah, apa kapan ya, gue lupa. Nah di situ gue makin merasa, wah kayaknya gue udah nemuin dunia gue lagi nih, tuh kayak bahagia tuh gue di situ. Gue ngikutin survival, gue bisa suka sama orang lagi, suka dalam hal yang suka idol lagi gitu loh. Setelah gue waktu itu nge-stuck di siapa ya, gue suka sama idol tuh gue lupa. Pokoknya kan kayak gue merasa di tahun 2024 tuh udah gak ada idol yang bisa bikin gue jatuh cinta gitu loh. Kayak pasti nge-stuck di NCT, dan gue udah gak terlalu interest gitu loh sama NCT. Terus udah gue akhirnya ngelos tuh K-popan, sampai pada akhirnya gue ketemu lah si survival ini dan Cortis dan para survival inilah yang bikin gue terjerumus lagi ke dalam dunia K-pop, bikin gue bisa jatuh cinta lagi sama manusia itu. Big thanks pada Cortis dan yang tadi yang udah gue sebut ya. Gue merasa bahagia sih, jujur. Gue ada sedih, tapi bahagia tuh lebih mendominasi. Gue seneng banget di tahun 2025 ini, dan gue harap di tahun berikutnya gue lebih senang daripada di tahun sekarang. Gue harap gitu sih. 2025 ini tuh lumayan banyak ujiannya. Gue pertemanan diuji, keluarga juga diuji, apalagi ya, pendidikan juga gue diuji. Apalagi kan gue udah kelas 12 ya, gue bingung dong. Gue masih nggak tahu nanti gue mau lanjut mana. Sebenarnya gue udah tahu gue mau lanjut mana, cuman sayangnya gue sadar diri kalau gue nggak akan bisa mewujudkan apa yang gue inginkan tersebut. Gue mau psikolog, tapi gue tahu gue nggak bakal bisa mencapai hal tersebut karena ya gue sadar diri gue nggak bisa. Apalagi gue nggak bisa. Sebenarnya kalau makan mau dipaksain juga bisa, cuman emang biayanya kan tau sendiri ya, biaya psikolog tuh nggak bakal murah gitu. Dan yaudah gue mencoba mengikhlaskan, dan rencananya gue mau masuk bisnis nih. Tadinya gue mau masuk komunikasi, tapi menurut gue kayaknya jangan deh. Ada beberapa hal yang bikin gue akhirnya memutuskan untuk nggak masukin komunikasi ini ke rencana gue. Gue emang suka berkomunikasi, tapi mungkin nanti gue ikutin UKM ini aja ya, radio aja, karena gue jujur gue suka ngomong gitu loh. Jadi ya udah gue manfaatin ke UKM-nya aja, jangan ke jurusan, karena jurusan ini kalau komunikasi menurut gue terlalu, bukan menjelekkan, tapi mungkin terlalu sepele gitu kan. Jadi gue bakal banting setir ke bisnis, padahal nilai ekonomi gue jelek banget anjir. Tapi lu tau gak, nilai ekososial itu paling jelek di rapot gue semester ini. The fuck man kata gue, tapi udah. Dan gue bakal tutup 2025 ini dan kebahagiaan. Gue gak main sama wedus tahun ini karena gue merasa gue udah gede. Gue juga harus bisa bagi waktu dong, karena di tahun-tahun sebelumnya tuh gue selalu main sama mereka, gak ada waktu sama keluarga. Dan gue hari ini main sama keluarga, bukan main sih, lebih tepatnya keluar sama keluarga. Jadi gue ada quality time sama keluarga gitu loh. Jadi gue gue nggak berpaku pada pertemanan doang gitu. Gue bisa membagi gitu aja. Semoga tahun 2026 gue bisa lebih bahagia, gue bisa mencapai cita-cita gue bisa mewujudkan apa yang gue inginkan, gue bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dan gue bisa membahagiakan orang tua gue, orang-orang yang gue sayang, keluarga gue. Gue juga semoga bisa berguna untuk orang lain, orang yang ada di sekitar gue. Semoga gue gak terpuruk lagi, entah untuk apapun itu, cinta lah, atau apalah. Ya, semoga kalau makan ada pun sedih di tahun nanti, gue bisa mengatasi hal tersebut. Dan semoga juga gue bisa lebih berkembang dalam hal menulis. Gue pengen banget jadi author yang terkenal. Please doain gue, semoga gue bisa jadi author yang terkenal. Gue pengen banget tahu, cita-cita gue tuh pengen tanda tangani novel yang gue bikin sendiri. Pengen nerbitin novel. Bisa gak ya gue?
kayak gitu. Kita lihat nanti, let's see. So bye bye 2025, see you 2026.